Baik, setelah mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua, yang itu ibu merasa ingin meneran, kemudian ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum, kemudian perineum menonjol, kemudian vulva, vagina, dan sphincter aninnya membuka. Nah, setelah itu kita memastikan kelengkapan alat. Yang pertama, alat partus, yaitu amniotomi, kemudian gunting epiotomi, kemudian gunting tali pusat, kemudian 2 klem. Nah, setelah itu alat hacking setnya, yaitu ada gunting, kemudian pinset, kemudian needle holder, kemudian 2 spuit, kemudian klem tali atau benang, kemudian betadine, kemudian sarung tangan, kemudian setelah itu kapas dan kasah, dan oksitosin. Nah, setelah itu untuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik 2 mili ke dalam wadah partus. Nah, setelah itu kita memakai celemek plastik. Nah, setelah itu kita memastikan bahwa lengan tidak memakai perhiasan, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, setelah itu kita menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan. Nah, kemudian setelah itu memeriksakan dalam. Nah, setelah itu kita mengambil suntik, kemudian kita beri oksitosin dan kembalikan ke dalam wadah partus. Baik, setelah itu kita membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi dengan air matang sebanyak 3 kali dengan gerakan vulva ke perineum. Permisi Bu ya. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan VT yang gunanya untuk memeriksa apakah pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Nah, permisi Bu ya. Nah, di sini didapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap dan ketuban sudah pecah. Baik, setelah itu kita mencelupkan tangan kanan yang bersarung ke dalam larutan klorin, kemudian kita membukanya dalam keadaan terbalik, lalu merendamnya di dalam larutan klorin tersebut. Nah, setelah itu kita memeriksa denyut jantung janin, yaitu setelah saat kontraksi selesai. Permisi Bu ya. Nah, di sini didapatkan denyut jantung janinnya itu 148 kali per menit. Bahwa di sini dapatkan normal. Nah, setelah itu kita memberitahu, baik Bu, di sini untuk pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin Ibu sudah baik. Nah, Ibu nanti ketika ada kontraksi itu bisa mengejan Bu ya. Baik Pak, di sini saya bisa minta tolong untuk memposisikan Ibu ketika Ibu merasa ada seperti kontraksi dan ingin mengejan dalam posisi duduk Pak ya. Nanti bisa dibantu untuk duduknya dan memastikan bahwa ibunya ini merasa nyaman nanti. Nah, kemudian Bapak bisa untuk memimpin ketika Ibu akan mengejan. Lalu kemudian setelah itu jika Ibu ketika 1 jam belum ada seperti ada ingin dorongan, Ibu ini bisa untuk berjalan kemudian berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Nah, kemudian setelah itu meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan si bayi nanti di perut Ibu. Jika kalau misalnya kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Permisi Bu ya. Nah, setelah itu kita meletakkan kain yang bersih yang sudah dilipat sepertiga. Permisi Bu ya.
Nah, setelah itu kita membuka tutup partus tadi, lalu kita mengecek kembali alat dan bahannya. Kemudian kita memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, kita bisa memposisikan tangan kanan kita di bawah perineum seperti ini, lalu tangan kiri kita di atas. Nah, setelah itu kita menunggu si ibu untuk mengejan. Setelah saat kepala keluar, jadi kita itu membersihkannya dengan kasa steril pada bagian mulut dan hidung bayi. Nah, kemudian kita mengevaluasi adanya lilitan tali pusat itu pada leher janin. Nah, ketika ada lilitan bisa kita longgarkan atau kita potong apabila terlalu kencang. Setelah itu menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Nah, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal, kemudian dengan gerakan lembut ke arah bawah untuk melahirkan bahu bagian atas. Kemudian gerakan arah atas untuk melahirkan bahu bagian belakang. Setelah bahu lahir, kemudian geser tangan bawah yang kanan itu ke arah perineum ibu untuk menyanggah si kepala bayi dan badannya. Nah, kemudian setelah itu gunakan tangan atas atau yang kiri itu untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas seperti ini. Nah, kemudian setelah itu badan dan kepala lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong sini, arah bokong dan tungkai bawah untuk memegang tungkai si bawah di bawahnya itu dengan cara menyelipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut si bayi. Nah, kemudian setelah itu kita menilai apakah bayi ini menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan. Kemudian apakah juga bayi ini tuh bergerak aktif. Setelah itu kita meletakkan bayinya itu di atas perut ibu. Kemudian kita mengeringkan di si tubuh bayi ini mulai dari muka sampai badan kemudian kakinya itu dengan menggunakan handuk yang kering. Nah, ketika sudah dibersihkan, kita mengganti handuk yang basah itu dengan yang kering. Nah, setelah itu kita membiarkan si bayi ini itu di atas perut ibu.